Hambatan tak akan menjadi batasan. Tetapkan sasaran, bangkitkan pikiran. Terus kalahkan semua keraguan, jadikan persatuan sebagai sebuah kekuatan. Kami bisa karena kami terbiasa. Inilah kami, pengurus OSIS SMA Negeri 1 Kuta Selatan. Saya, Nimade Ayu Trisna Anggreni, Ketua Umum OSIS SMA Negeri 1 Kuta Selatan, masa bakti 2020-2021. OSIS secara umum merupakan satu-satunya organisasi siswa yang sah di suatu sekolah, tak terkecuali di SMA Negeri 1 Kuta Selatan. OSIS juga merupakan wadah bagi para siswa dan siswi untuk mengembangkan minat dan bakatnya di bidang kepemimpinan. Pengurus OSIS SMA Negeri 1 Kuta Selatan beranggotakan 41 orang yang terdiri atas 12 orang putra dan 29 orang putri, yang dimana kami dalam menjalankan tugasnya telah terbagi menjadi perangkat inti dan 10 seksi bidang yang siap menyukseskan visi dan misi yang hendak kami capai. Perkenalkan, saya Iputu Surya Antara sebagai Wakil Ketua Umum OSIS SMA Negeri 1 Kuta Selatan masa bakti 2020-2021. Pengurus OSIS SMA Negeri 1 Kuta Selatan dalam mewujudkan tugasnya telah memiliki agenda kerja guna meningkatkan dan mengoptimalkan peranan OSIS. Adapun peranan OSIS, yang pertama, pengurus OSIS sebagai wadah untuk membentuk karakter disiplin dan bertanggung jawab di sekolah, serta menampung aspirasi seluruh warga SMA Negeri 1 Kuta Selatan sesuai dengan kreativitas siswa-siswi dengan potensi, bakat, dan minat. Yang kedua, pengurus OSIS sebagai motivator penggerak lahirnya keinginan, partisipan, dorongan untuk mencapai hasil dan tujuan. Yang ketiga, bersifat preventif. Pengurus OSIS memiliki sifat intelek, internal, mampu menggerakkan sumber daya yang ada, dan eksternal, mampu beradaptasi dengan lingkungan dan menyelesaikan persoalan-persoalan dan ancaman yang datang dari dalam maupun dari luar. Dan yang terakhir, pengurus OSIS memiliki peran yaitu menjalankan dan melancarkan seluruh visi dan misi sekolah. Saya, Nilo Putu Indah Astiti Setiawati sebagai Sekretaris Umum. Dalam kepengurusan OSIS, fondasi dasar pelaksanaan kegiatannya bertujuan untuk menjunjung cita-cita sekolah yang memberikan manfaat dan nilai bagi warga sekolahnya, serta menjadi alma mater kebanggaan bagi para siswanya dalam menjalankan program OSIS SMA Negeri 1 Kuta Selatan yang telah tersusun secara sistematis.
Saya, Nimade Krista Delia Putri, sebagai Wakil Sekretaris Umum. Dalam pelaksanaannya telah memiliki visi dan misi untuk mencapai tujuan bersama. Visi dari OSIS SMA Negeri 1 Kuta Selatan adalah berlandaskan perkembangan iptek, menjadikan OSIS SMA Negeri 1 Kuta Selatan bersifat mampu menangkap dan menerima perkembangan zaman agar dapat melahirkan wawasan yang lebih dari sebelumnya. Sekian pemaparan dari Sekretaris, terima kasih. Saya, Putu Ayu Pratnagita Maharani, sebagai Bendahara Umum OSIS SMA Negeri 1 Kuta Selatan, masa bakti 2020-2021. Ini laporannya kemarin, tolong dicatat ya. Oke. Adapun misi dari OSIS SMA Negeri 1 Kuta Selatan yaitu yang pertama, menumbuhkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui kegiatan kerohanian dan keagamaan. Dan yang kedua, yaitu menciptakan pengurus OSIS yang bekerja sesuai dengan kemajuan iptek. Serta yang ketiga, yaitu menciptakan program-program kerja baru yang sesuai dengan nilai-nilai tradisi SMA Negeri 1 Kuta Selatan yang relevan dan sesuai dengan perkembangan iptek. Udah benar semua, Karel? Iya. Ini ya Kak uangnya yang kemarin. Perkenalkan, saya Aura Amadia Putri Setiawan, selaku Wakil Bendahara Umum OSIS SMA Negeri 1 Kuta Selatan, masa bakti 2020-2021. Adapun misi OSIS yang keempat adalah mengoptimalkan potensi yang ada pada seluruh anggota OSIS. Dan yang kelima, menciptakan pengurus OSIS yang mampu mengarah pada hal yang lebih baik. Iya. Iya udah kecatat. Kami dari Si1, Si Ketakwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Saya Imade Rizky Ramanda Putra sebagai Ketua Si1. Saya Nimade Resarista sebagai Wakil Ketua Si1. Saya Idayu Putri Dewi Cahyani sebagai anggota 1 Si1. Si1 adalah si yang bergerak dalam bidang ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Si1 membidangi segala kegiatan yang berkaitan keagamaan di SMA Negeri 1 Kuta Selatan dengan menyukseskan program sekolah yaitu program Sadar Nama. Tahun ini Si1 memiliki banyak agenda yaitu 30 agenda, diantaranya agenda besar, agenda bulanan, agenda mingguan maupun agenda harian. Ada pula agenda besar Si1, yaitu Odalan, Dharma Santi, dan Pasraman Kilat. Odalan Padmasari di SMA Negeri 1 Kuta Selatan dilaksanakan bertepatan pada Purnama sesi kelima. Kami keluarga besar SMA Negeri 1 Kuta Selatan melaksanakan persembahyaan bersama sebagai bentuk rasa bakti kepada Ida Sang Yang Widiwasa. Dharma Santi merupakan kegiatan yang dilaksanakan setiap 1 tahun sekali atau setelah perayaan Hari Raya Nyepi, bertujuan untuk saling bertukar pikiran dan maaf-memaafkan antara murid dan guru. Pasraman Kilat merupakan kegiatan pasraman yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Pasraman Kilat bertujuan untuk memberikan bekal, ilmu pengetahuan, dan keterampilan kepada siswa-siswi SMA Negeri 1 Kuta Selatan. Ada pula agenda non-Hindu yang dilaksanakan seperti buka puasa bersama dan merayakan Hari Raya Natal. OSIS SMA Negeri 1 Kuta Selatan juga turut ikut menjalin kerukunan antar umat beragama.
Adapun agenda harian yaitu menyiapkan padmasana seperti menyiapkan bija, tirta, dan bunga untuk persembahyangan siswa-siswi SMA Negeri 1 Kuta Selatan. Yang kedua, memimpin Trisandia saat memulai dan mengakhiri pelajaran. Sekian dari kami, Si 1 Rahayu. Perkenalkan, nama saya Gede Teguh Prapanadangin. Jabatan saya di OSIS sebagai ketua dari Si2, Si Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Adapun tugas-tugas dari Si2, salah satunya melaksanakan upacara setiap hari Senin, dimulai dari menyiapkan mic, menyiapkan stand mic, menyiapkan podium, menyiapkan sound system, dan masih banyak lainnya. Selain upacara hari Senin, Si2 juga memiliki agenda upacara hari nasional seperti Hari Kartini, Hari Pancasila, Hari Kebangkitan Nasional, dan masih banyak lainnya. Perkenalkan, nama saya Vicky Dwinata. Jabatan saya di Si2 sebagai Wakil Ketua Si2. Kami dari Si2 menyiapkan alat-alat Pandora untuk setiap agenda, OSIS, dan kegiatan yang ada di sekolah. Kami dari Si2 juga menyiapkan sound system pada agenda-agenda atau acara seperti graduation, HUT SMA Negeri 1 Kuta Selatan, Dharma Santi, dan lain-lainnya. Perkenalkan, nama saya Niwaya Miska Petipadikta, jabatan saya sebagai anggota Si2. Kami dari Si2 juga mempunyai program yang bernama RADOS atau Radio Osaka. Radio Osaka merupakan hiburan untuk siswa yang bertujuan untuk menghilangkan rasa kejenuhan saat jam jeda pembelajaran. Kami juga dari Si2 mempunyai program agenda baru yang bernama podcast dan juga drama kolosal kehidupan berbangsa dan bernegara. Podcast merupakan agenda baru yang berkolaborasi dengan Ekstra Osaka yang bertujuan untuk berbagi pengetahuan lewat rekaman dan juga menyalurkan aspirasi siswa. Drama kolosal kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan agenda Si2 yang memiliki tujuan menanamkan rasa kecintaan bangsa dengan melestarikan budaya serta menumbuhkan rasa kesatuan dan persatuan. Sekian pemaparan dari Si kami. Siap? Siap. Terima kasih. Untuk seluruhnya, siap gerak. Dari gugus 1 sampai 5. 2 langkah ke kanan, jalan. Cek. Selamat pagi Osaka. Kalian sudah pada siap belum melaksanakan kegiatan MPLS pada pagi hari ini? Si3 merupakan setbit pendidikan pendahuluan negara yang dimana Si3 sangat berpengaruh pada kedisiplinan siswa. Sebagai contoh, kedisiplinan siswa saat berpakaian ke sekolah. Adapun agenda Si3 sebagai berikut. Adapun beberapa program kerja dari Si3 yaitu melaksanakan MPLS, menjalankan piket keliling saat upacara bendera, berkunjung ke Museum Pahlawan, melaksanakan tata tertib sekolah GDS, mengawasi lomba LKBB, melaksanakan GDS pakaian adat Kepura, mengadakan lomba LKBB pada saat OEC, melaksanakan napak tilas Muputan Margerane, dan mengadakan sosialisasi mengenai bela negara. MPLS atau Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah merupakan salah satu agenda Si3 yang ditujukan kepada peserta didik baru agar lebih mengenal lingkungan sekolah dan lingkungan sekitar sekolah.
Nampak Tilas juga merupakan program kerja dari Si3 yang bertujuan untuk memperingati sekaligus merayakan kegiatan penting dalam sejarah para pejuang dan menumbuh kembangkan nilai-nilai patriotisme dan nasionalisme serta memperkokoh karakter kebangsaan bagi siswa-siswi di Osaka. Sekian pemaparan agenda kerja dari Si3, kami ucapkan terima kasih. Om Swastiastu. Saya, Niputu Yume Cahya Putri, sebagai Ketua Si4. Saya, Rahma Putri Alivia, sebagai Wakil Ketua Si4. Si4 adalah seksi bidang OSIS yang bertugas dalam bidang kepribadian dan budi pekerti yang luhur. Si4 mempunyai program-program OSIS yang dilaksanakan setiap tahunnya, di antara lain melaksanakan bakti sosial, membantu dan ambalan dalam melaksanakan kemah besar, pemilihan duta literasi, mengunjungi panti asuhan. Si4 juga mempunyai kegiatan munisiat yang sering dilakukan, yaitu melayat pada saat warga sekolah sedang berduka, menghadiri upacara pernikahan guru, menghadiri upacara mepanjat warga sekolah. Kasih Kak. Program kami yang selanjutnya yaitu melakukan penyuluhan tentang kesehatan dan melakukan kegiatan pendonoran darah, serta kami melakukan pengumpulan sumbangan sukarela. Sumbangan sukarela nantinya akan diberikan ke korban bencana alam ataupun siswa-siswi SMA Negeri 1 Kuta Selatan yang kurang mampu, ataupun warga sekolah yang sedang berduka. Adapun program baru kami yaitu melakukan dana punya saat selesai persembahyangan, kedua Valentine Day, ketiga buletin berita, terakhir membuat forum pembelajaran antar siswa. Sekian pemaparan dari Si4. Sampai jumpa di Si berikutnya. Saya, Ibu Sing Rahyoga Arisa Putra, sebagai Ketua Si5. Saya, Nilo Eka Sasi Kirana, sebagai Wakil Ketua Si5. Saya, Diva Cantika Putri, sebagai anggota Si5. Si5 atau Siber Organisasi Pendidikan Politik dan Kepemimpinan adalah Si yang menaungi segala bidang yang berhubungan dengan pendidikan politik di sekolah. Adapun agenda kami yang pertama yaitu melatih upacara bendera setiap minggunya. Adapun agenda kami yang kedua adalah Baperda. Baperda adalah kepanjangan dari Lomba Permainan Daerah. Baperda adalah salah satu kegiatan yang dilakukan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, yang dimana di dalam event tersebut terdapat berbagai macam permainan daerah. Si5 juga bertanggung jawab atas pemilihan calon pengurus OSIS baru dan juga melaksanakan latihan kepemimpinan bagi calon pengurus OSIS baru. Si5 juga memiliki agenda terbaru yaitu OSC, Osaka Sport Competition, yang dimana diadakan dalam bidang kepramukaan dan dilaksanakan bagi siswa-siswi SMP. Sekian pemaparan dari Si kami ucapkan terima kasih. Saya, Kade Indira Paramita Utari Swardana, selaku Ketua Si6 Masa Bakti 2020-2021. Saya, Nilu Putu Pranji Panidiah Pramesti, sebagai Wakil Ketua Si6 Masa Bakti 2020-2021. Saya, Lineka Yunik Aba, sebagai anggota Si6 Masa Bakti 2020-2021. Si6 atau Seksi Bidang Keterampilan dan Kewirausahaan merupakan segbid yang menaungi di bidang keterampilan guna menciptakan suatu barang agar lebih berguna dan juga melakukan usaha-usaha yang berhubungan dengan penggalian dana. Untuk menyukseskan kegiatan sekolah yang telah dicanangkan, tentunya dibutuhkan penggalian dana berupa sponsorship yang bertujuan untuk melancarkan jalannya acara serta membangun relasi antara sekolah dan masyarakat. Dalam pelaksanaan setiap agenda kerja yang kami miliki, tentunya harus diimbangi oleh wawasan kewirausahaan sebelum terjun ke lapangan. Salah satunya adalah dengan mengikuti seminar kewirausahaan. Banyak sekali wirausaha.
Ini ya Kak. Untuk merealisasikan program kami di bidang kewirausahaan, kami dari Si 6 memiliki agenda kerja yaitu membuka stand makanan pada event-event tertentu dan menjual barang-barang MPLS sebagai penggalian dana. Adapun agenda lainnya dari Si 6 antara lain penjualan barang bekas, menyiapkan konsumsi dalam semua kegiatan OSIS, pameran Osaka, dan agenda lainnya yang bertujuan untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan siswa-siswi SMA Negeri 1 Kuta Selatan. Demikianlah pemaparan agenda kerja kami dari Si 6. Terima kasih. Nama terakhir gini? Iko Mang Agus Pranata, Kak. Oke, siap. Halo semuanya, perkenalkan kami dari Sekbid 7. Saya Adia Rizka Amelia sebagai Ketua Sekbid 7. Sekbid 7 atau Sekbid yang bergerak dalam bidang kebugaran jasmani dan daya kreasi, yang dimana menaungi beberapa kegiatan olahraga, kesehatan, dan lingkungan. Adapun beberapa program dari Sekbid 7. Yang pertama, mendampingi tim olahraga SMA Negeri 1 Kuta Selatan yang mengikuti Pekan Seni Pelajar atau Porjar yang dilaksanakan setiap tahunnya oleh Kabupaten Badung. Yang kedua, ada gerakan disiplin siswa, dan yang ketiga ada Clean and Green. Perkenalkan, nama saya Nimade Dwi Regina Damayanti selaku Wakil Ketua Sekbid 7. Adapun program lain dari Sekbid 7 adalah yang keempat, Osaka Sehat atau kegiatan jalan santai yang diikuti oleh seluruh warga sekolah SMA Negeri 1 Kuta Selatan. Yang kelima adalah Osaka Berkreasi Barang Bekas yang diadakan dalam rangka memperingati HUT Osaka. Dan yang keenam adalah mengadakan kegiatan perlombaan-perlombaan yang berkaitan dengan kebugaran jasmani, di mana kegiatan ini diadakan dalam rangka memperingati HUT Osaka dan jeda semester. Perkenalkan, saya Muhammad Igin Adi Golib selaku dari anggota Sekbid 7. Selain itu, Sekbid 7 juga memiliki beberapa program baru, yaitu Lepasan Tuki ke Laut. Yang kedua, OS atau Operasi Semut. Operasi Semut merupakan kegiatan pemilahan sampah organik dan non-organik yang dilakukan oleh OSIS SMA Negeri 1 Kuta Selatan. Kegiatan ini dilakukan guna meningkatkan kebersihan di area lingkungan sekolah. Dan program yang terakhir, penanaman bibit mangrove. SMA 1 Kuta Selatan kini memiliki event yang dinamakan Osaka Mangrove, di mana kegiatan ini merupakan bentuk aksi nyata peduli lingkungan oleh siswa-siswi SMA Negeri 1 Kuta Selatan. Sekian pemaparan dari program Sekbid 7. Terima kasih. Saya Niputu Intan Sridiana. Saya Nimade Bintang Dasari. Saya Gede Bagas Parmudia. Saya Selin Grace Iriawan. Kami dari Si 8. Semoga acara Yoga Osaka Festival dapat berlangsung dengan lancar. Setiap kepanitiaan bisa langsung menuju ke pos masing-masing. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Si 8 atau Si Persepsi Apresiasi dan Kreasi Seni merupakan Sekbid OSIS yang bergerak di bidang kesenian, di mana kami menaungi seluruh kegiatan kesenian yang ada di SMA Negeri 1 Kuta Selatan. Kami memiliki 15 agenda kerja yang berlangsung rutin setiap tahunnya ataupun berlangsung secara insidental sesuai dengan kondisi dan situasi sekolah. Pada masa bakti 2020-2021, kami dari Si 8 memiliki 2 agenda kerja baru, yakni yang pertama ada Pameran Seni Osaka, di mana di dalam pameran tersebut kami memamerkan karya-karya seni dari siswa-siswi Osaka
di dalam event-event internal maupun event-event eksternal SMA Negeri 1 Kuta Selatan. Yang kedua, ada perayaan Hari Batik Nasional, di mana di dalam perayaan tersebut kami mewajibkan siswa-siswi SMA Negeri 1 Kuta Selatan untuk menggunakan pakaian bertemakan batik pada tanggal 2 Oktober. Dalam rangka untuk memperingati perayaan Hari Batik Nasional, dalam mewujudkan rasa cinta kami kepada kain batik yang merupakan kain khas Nusantara. Adapun agenda dari SI8 yang bertujuan mencari bibit-bibit unggul dan mengasah kemampuan siswa-siswi SMA Negeri 1 Selatan dalam bidang kesenian, yaitu pengadaan tari maskot SMA Negeri 1 Kuta Selatan atau Widinate, demo ekstra, pembentukan kelompok musik Osaka, serta perlombaan-perlombaan yang berkaitan dengan kesenian, yaitu kultur movie, lomba mading, dan lomba melukis wayang. SI8 juga turut ikut serta dalam mengawasi dan mendampingi siswa-siswi SMA Negeri 1 Kuta Selatan dalam perlombaan yang diadakan oleh pemerintah ataupun instansi-instansi lainnya, seperti Pekan Seni Pelajar yang diadakan oleh Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Badung, Lomba Beli Ganjur yang diadakan oleh pemerintah dalam memperingati HUT Mangupura, dan perlombaan-perlombaan seni lainnya. Si acara semua siap? SI8 juga mempunyai agenda-agenda besar seperti Yogasta Osaka Festival, graduation pelepasan kelas 12, dan perayaan puncak Osaka Student Fair sekaligus perayaan HUT Osaka, di mana di dalam event-event tersebut kami berkolaborasi dengan ekstra-ekstra yang ada di SMA Negeri 1 Kuta Selatan dan menghadirkan gestar-gestar terkenal dari luar sekolah. Sekian pemaparan agenda kerja dari kami SI8. Seluruh agenda tersebut bertujuan untuk mengembangkan wawasan, kreativitas, bakat, serta menanamkan rasa cinta dan peduli terhadap seni dan budaya Bali bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Kuta Selatan. Sekian kami dari SI8, kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Saya Putu Ari Pramdita Maharani sebagai ketua dari SI9. Perkenalkan, saya Kadek Ken Wirya sebagai wakil ketua SI9. Saya Renata Sabrina Burupakpahan sebagai anggota 1 SI9. Saya Iko Magus Edi Pranata sebagai anggota 2 SI9. SI9 merupakan SI yang berperan penting dalam pembinaan teknologi informasi. SI9 juga bertugas dalam mengelola media sosial sekolah dan mendokumentasikan setiap kegiatan yang sedang berlangsung di dalam maupun di luar sekolah. Segbit ini juga berkreativitas dan berinovasi dalam menyalurkan ide melalui media visual. Adapun beberapa program dari SI9, yaitu yang pertama, membantu mengelola media sosial sekolah dan media sosial OSIS seperti Instagram @osis.osaka dan mempublikasikan event-eventnya ke media sosial. Yang kedua, membuat pamflet dan banner pada hari-hari tertentu dan event-event tertentu. Yang ketiga, mendokumentasikan setiap kegiatan yang sedang dilaksanakan. Yang keempat, membuat video dokumenter setelah kegiatan tersebut selesai. Yang kelima, mengelola Instagram @osis.osaka. Adapun program baru dari SI9 yaitu diantaranya mengaktifkan channel OSK TV, pembuatan sertifikat, yang terakhir adalah pembuatan album angkatan OSIS. Sekian pemaparan agenda kerja dari SI9. Kami ucapkan terima kasih. Halo, perkenalkan kami dari SI10. Halo, perkenalkan nama saya Nikadek Dewi Sukmayanti. Saya menjabat sebagai Ketua SI10 Pendidikan Bahasa Asing Masa Bakti 2020-2021. Halo, perkenalkan nama saya Putu Rania Apta Safitri. Di sini saya menjabat sebagai Wakil Ketua SI10 Pendidikan Bahasa Asing Masa Bakti 2020-2021.
Perkenalkan, saya Nevia Faunadiva Siansyaloho. Saya menjabat sebagai anggota SIS 10 Pendidikan Bahasa Asing masa bakti 2020-2021. SIS 10 merupakan sekbid yang bergerak pada bidang pendidikan bahasa asing serta mengkoordinatori ekstrakurikuler sains di Osaka. Adapun program dari SIS 10 yakni yang pertama, mengawasi Japanese Club yang bertujuan untuk melatih siswa dalam hal berbahasa, percakapan, dan kelancaran dalam berbahasa Inggris. Yang kedua, yakni mengawasi Japanese Club yang bertujuan untuk mengembangkan minat dan pengetahuan siswa dalam berbahasa Jepang. Adapun program kerja yang ketiga, yaitu wajib berbahasa asing pada hari tertentu yang bertujuan untuk mengembangkan siswa dalam berbahasa Inggris, dan program kerja yang keempat yaitu memberikan pengumuman atau panggilan menggunakan bahasa Inggris yang bertujuan untuk melatih kemampuan dalam berbahasa Inggris. Om Swastiastu. Attention please. We would like to announce for students who are still outside of the classes are expected entering the classes because the praying is begun. Selanjutnya yang kelima, melaksanakan kegiatan perlombaan pada bulan bahasa yang bertujuan untuk mengisi waktu pada bulan bahasa. Yang keenam, melaksanakan kegiatan perlombaan pada jeda semester yang bertujuan untuk mengisi waktu luang pada jeda semester. Yang ketujuh, ikut serta dalam penyuluhan-penyuluhan yang bertujuan untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan di luar jam pembelajaran sekolah. Yang kedelapan, English MC. English MC ini bertujuan untuk melatih kemampuan berbahasa Inggris dalam membawakan sebuah acara. Yang kesembilan, melaksanakan kegiatan studi banding ke sekolah lain yang bertujuan untuk menambah wawasan, mempererat tali persaudaraan, dan juga dapat mengadopsi hal-hal positif dari sekolah tersebut. Selanjutnya, Kompas, yang bertujuan untuk menumbuh kembangkan bakat dan minat siswa dalam bidang akademik, sekaligus memperingati Hari Pendidikan Nasional. Yang ke-11, English Competition pada bulan bahasa, yang bertujuan untuk meningkatkan inovasi dan kreativitas siswa-siswi dalam segi young presenter, debat ataupun cerdas cermat bahasa Inggris, dan storytelling. Yang ke-12, mengadakan perlombaan antar siswa-siswi SMP yang bertujuan untuk menambahkan wawasan, inovasi, serta memotivasi peserta didik unggul pada jenjang pendidikan menengah pertama. Yang ke-13, Relation International Osaka yang bertujuan untuk menambah wawasan mengenai kebudayaan sistem pendidikan dengan mendatangkan native speaker secara langsung untuk membiasakan siswa berbahasa Inggris dengan baik dan benar. Dan yang terakhir, English Day International bertujuan untuk memperingati dan memeriahkan English Day Internasional dan mewajibkan siswa berbahasa Inggris. Sekian pemaparan program dari kami. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Ja, matane. Adios. Bye-bye. Sampai jumpa.